ayat yang ke-18 itu bicara mengenai pengharapan anak-anak Allah, bagaimana anak-anak Allah itu akan dimuliakan dan bagaimana Roh Kudus akan terus berdoa bagi kita. Ya, dikatakan bahwa ayat yang ke-26, demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi Yesus menebus, Allah mengasihi kita, Yesus menebus kita, mati bagi kita, menyelamatkan kita. Loh Pak, tapi kan lalu ketika Yesus naik ke surga saya sendirian. Siapa bilang? Ketika Yesus naik ke surga, dia minta kepada Bapa supaya Bapa itu mengutus Roh Kudusnya, ya, mengutus Roh Kudus untuk menolong saudara dan saya untuk melanjutkan pekerjaan Kristus dalam kehidupan saudara dan saya, untuk memastikan bahwa saudara mengalami semua janji-janji Tuhan. Jadi saudara bisa bayangkan Allah mengasihi saudara, karena itu dia merelakan anaknya yang tunggal untuk datang ke muka bumi ini, mati disalibkan supaya menyelamatkan saudara. Saudara cukup hanya percaya. Ketika saudara percaya, saudara diselamatkan. Lalu ketika Yesus naik ke surga, dan ketika saudara menjadi orang percaya, sekarang ini kan saudara Yesus sudah di surga. Lalu bagaimana? Pak, saya kan yatim piatu, saya terkatong-katong, saya tidak jelas nasibnya. Saya menjadi orang beragama Kristen, lalu saya berjuang sendiri, mencoba menghidupi akan petunjuk baik sebagai orang Kristen, mencoba menghidupi bagaimana saya bisa melayani sebagai orang Kristen dan sebagainya. Tidak, saudaraku, saya tidak berjuang sendirian. Dikatakan bahwa Roh Kudus yang Yesus utus setelah dia minta kepada Bapa supaya Bapa mengutus seorang penolong yang lain, seorang parakletos, seorang penghibur, roh kebenaran yang akan memimpin saudara di dalam kebenaran, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Allah, roh takut akan Tuhan. Itulah semua yang dilakukan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Jadi saudara bukan anak yatim, bukan anak yang katakanlah lalu tidak jelas menggelandang ke sana kemari, itu tidak saudaraku. Ada Roh Kudus yang menolong saudara, memastikan, karena dikatakan begitu saudara percaya, saudara dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, dia adalah jaminan untuk mendapatkan semuanya. Roh Kudus ada dalam kehidupan setia kita. Dia mengeluarkan buah-buah rohnya, dia mengeluarkan karunia-karunianya. Dia langsung masuk dalam kehidupan kita dan membantu kita dalam kelemahan kita. Pada waktu kita diselamatkan, roh kita diperbarui, kita lahir baru, roh kita diperbarui, tubuh lama kita, tubuh dosa kita yang penuh dengan kebiasaan dosa, penuh dengan kebiasaan lama. Kita masih berjuang di muka bumi ini, kita masih ribut dengan istri, kita masih ribut dengan suami, kita masih ribut dengan yang lainnya. Kita mungkin tidak jujur-jujur amat, ya, sedikit tipu sana, sedikit tipu sini. Kita punya berbagai macam masalah. Pak, itu tubuh dosa saya. Ya, memang tubuh itu lemah, roh itu penurut. Jadi kadang-kadang kita masih melakukan berbagai macam kesalahan. Karena itulah Roh Kudus itu menolong dalam kelemahan kita. Kalau kita sudah sempurna, kita sudah tidak punya kelemahan, Roh Kudus tidak perlu. Justru Roh Kudus itu diperlukan karena kita itu lemah untuk menolong dalam kelemahan kita. Kalau saya sehat, saya tidak butuh obat. Tadi siang saya mampir ke apotek karena saya agak, wah ini kelihatannya cuaca panas hujan ini agak terganggu sedikit. Saya mampir minta obat vitamin dan sebagainya. Saya perlu karena kondisi badan saya mungkin terganggu atau kurang fit. Demikian juga dengan Bapak Ibu dan semua saudara. Ketika saudara mengalami kelemahan, saudara perlu penolong yang lain. Nah, itulah Roh Kudus. Ya, dia membantu kita. Ya, dengan cara bagaimana dia membantu? Dia berdoa. Roh Kudus berdoa kepada Bapa, ya, dan dia berdoa untuk kita. Dan Allah yang menyelidiki maksud roh itu, tahu apa yang didoakan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu berdoa untuk orang-orang kudus supaya menerima semua yang Allah sediakan. Lalu muncullah ayat yang luar biasa. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, ayat Roma 8:28 itu ayat yang ajaib. Ayat yang ajaib kita tahu. Kenapa ajaib, Pak? Kita tahu asal mulanya. Kita tahu cara kerjanya. Iya ya. Ya ini luar biasa. Allah mengasihi saya. Tuhan Yesus mati bagi saya, menyelamatkan saya. Lalu Roh Kudus menolong saya dalam kelemahan saya. Dia berdoa kepada Bapa, ya. Dia berdoa kepada Bapa sesuai dengan maksud Bapa untuk kita. Jadi yang didoakan Roh Kudus itu pokok doanya satu, supaya kehendak Tuhan atas Bapa, atas saudara, kehendak Bapa atas saudara dan saya itu digenapi. Itu yang menjadi pokok doanya. Jadi dia masing-masing kita itu punya pensyafaat, pendoa syafaat. Siapa? Roh Kudus. Ya, pendoa syafaat kita kadang-kadang bisa lupa kalau kita mengandalkan pendoa syafaat manusia. Kalau sedang jengkel dengan kita, macet doanya. Tidak mau berdoa selama 2 bulan. Nah, Roh Kudus tidak pernah macet, tidak pernah ngambek. Dia akan terus berdoa untuk saudara dan saya. Dan pokok doanya satu. Dia berdoa supaya kehendak Tuhan itu terjadi atas kehidupan kita. Nah, kehendak Tuhan itu ajaib. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dia punya kodrat ilahi atas hidup saudara dan saya. Dia punya panggilan surgawi atas saudara dan saya. Dia punya rencana yang baik. Dia ingin memberkati saudara dan menjadikan saudara berkat. Dia akan ingin mempercayakan akan karunia-karunia-Nya. Dia mempercayakan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Dia segala berkat rohani itu sudah dibawa Kristus dan itu diberikan kepada saudara dan saya. Semuanya ketika Yesus masuk dalam kehidupan saudara, dia tidak masuk dengan tangan kosong. Dia membawa segala berkat rohani yang di surga itu diberikan kepada saudara bersama dengan Kristus. Dan Roh Kudus berdoa supaya berkat rohani itu dinikmati oleh saudara dan saya, baik secara rohani, ya, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jiwani, ya, berkat rohani, keselamatan, sukacita oleh roh, jiwa kita sejahtera, jiwa kita tentram, jiwa kita damai, jiwa kita bersukacita, dan juga kebutuhan-kebutuhan jasmani. Saudara butuh makanan, saudara butuh papan, sandang, papan, makanan, semuanya Tuhan akan sediakan. Nah, itu ajaib, ya. Lalu ayat yang ke-31 itu, nah karena itu semuanya, lalu Paulus katakan, aku sekarang mempunyai keyakinan iman.